Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali pada pembahasan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut penafsirannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan kandungan ayat 218 surah Al-Baqarah sebagai surah yang kedua di dalam Al-Quran. Ayat 218 ini bunyinya adalah Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Pada kesempatan kali ini teman-teman, untuk menguraikan kandungan surah Al-Baqarah tersebut, saya akan membacakan kitab tafsir kontemporer, yaitu tafsir Al-Quranil Karim yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin. Tafsir ini juga dikenal atau populer dengan sebutan atau nama tafsir Ibnu Utsaimin. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini di screen sudah terpampang beberapa ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, tetapi saya akan membacakan dan memberikan makna terlebih dahulu pada ayat 218 yang terakhir ini. Mari kita baca dan pahami maknanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu maksudnya adalah pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Misalkan dari Indonesia ke Mekah, itu namanya hijrah. Dulu Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah kepada kota Madinah. Itu namanya hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Apa maksud jihad di sini? Saya akan jelaskan nanti pada penafsiran Ibnu Utsaimin di sini. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan rahmat atau anugerah Tuhan. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan kali ini teman-teman, ayat ini sebenarnya menjelaskan atau menguraikan beberapa subtema. Yang pertama tentang masalah iman, yang kedua tentang masalah hijrah, dan yang ketiga tentang masalah hijrah. Yang pertama iman, saya ulangi lagi. Yang kedua hijrah, dan yang ketiga adalah jihad. Ketika tema di sini, saya hanya pilih satu tema yang memiliki relevansi dan masih tetap up to date apabila dibicarakan di era kontemporer kali ini, yaitu tentang masalah jihad. Nah, jihad di sini ini menarik karena banyak kelompok-kelompok yang memahami jihad secara keliru. Misalkan kelompok Islamic State of Iraq and Syria, atau yang lebih dikenal dengan ISIS, dan juga ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang sudah beberapa tahun yang lalu dibubarkan oleh pemerintah di Indonesia. Apalagi juga yang akhir-akhir ini juga dibubarkan kemarin, yaitu Front Pembela Islam. Dan juga mungkin ada beberapa kelompok-kelompok yang lain seperti halnya NII, Negara Islam Indonesia, dan juga masih banyak deretan-deretan kelompok Islam radikal. Nah, mereka memahami jihad secara keliru.
Mereka hanya membatasi ruang lingkup jihad sebatas perang. Perang memang pernah terjadi pada masa Nabi, tetapi mereka melupakan kronologis atau tujuan Nabi berperang. Nabi berperang, kalau kita uraikan secara sekilas, Nabi berperang tujuannya bukan sebagai solusi di dalam berdakwah, tidak. Nabi berperang tujuannya hanya satu, untuk membela diri. Karena hifdun nafsi dalam Islam itu harus ditegakkan. Nabi berperang karena untuk membela diri dari serangan musuh. Musuh menyerang, masa Nabi dengan para sahabatnya diam? Ya, itu namanya tidak benar. Oleh sebab itu, Nabi membela dirinya dengan cara memerangi mereka. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, mulai dari kelompok ISIS, HTI, FPI, NI, dan lain sebagainya, mereka berperang bukan tujuan untuk membela diri. Mereka berperang tujuannya adalah untuk politik. Kenapa saya sebut politik? Karena mereka mengimpikan sesuatu di balik dakwahnya mereka. Apa? Kekuasaan. Oleh sebab itu teman-teman, perang atau jihad yang dilakukan oleh mereka-mereka itu tidak dapat dibenarkan. Karena efeknya adalah negatif, fatal sekali. Buktinya, misalkan ketika FPI dibubarkan dengan FPI yang sebelum dibubarkan, sangat terasa efeknya. Sebelum dibubarkan, Indonesia yang pada mulanya adem ayem, damai, malah ketika ada FPI sering terjadi kios, sering terjadi demo di mana-mana. Nah, stabilitas negara atau keadaan masyarakat pada saat FPI lagi berkuasa, katakanlah di Indonesia, maka itu sangat membahayakan dan itu tidak membuat kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda ini, mulai dari masyarakat yang memeluk Islam, Kristen, sampai kepada Konghucu. Nah, ini perlu kita respon mengenai perspektif jihad yang mereka pahami. Apakah jihad yang mereka pahami sebatas perang itu benar atau justru sebaliknya keliru? Mari kita lihat dari penafsirannya Ibnu Utsaimin di sini sebagai tafsir kontemporer yang tentunya di sini sudah melihat isu-isu kontemporer yang lagi hangat. Nah, kita lihat bagaimana penafsiran Ibnu Utsaimin terkait dengan jihad. Saya bacain terlebih dahulu. Ini wa qauluhu jahadu, firman Allah Subhanahu wa taala, jahadu, al jihadu huwa badlul juhdi li amrin maqlubin. Jihad adalah berusaha keras untuk menggapai sesuatu yang diinginkan. Saya ulangi lagi, jihad adalah usaha semaksimal mungkin untuk menggapai atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Wal jihadu maknahu at-thaqah. Secara literal, makna jihad adalah at-thaqah, usaha keras. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, walladzina la yajiduna illa juhdahu, dan mereka yang tidak mendapatkan kecuali usaha keras mereka. Jadi juhdah di sini maknanya adalah at-thaqah, yaitu usaha keras. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa makna atau pengertian dasar jihad itu tidak mengacu kepada peperangan. Jadi jihad dengan pemahaman yang tadi saya sebutkan, yaitu
usaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah bisa bisa mencakup beberapa objek. Misalkan seorang mahasiswa yang lagi berusaha keras untuk lulus, maka itu namanya jihad. Jadi jihadnya mahasiswa adalah belajar sampai tuntas. Seorang pendidik, jihadnya adalah menghilangkan kebodohan. Itu namanya jihad. Terus kemudian seorang dokter yang dengan tugasnya yaitu menyembuhkan atau mengangkat penyakit-penyakit pasien, itu namanya jihad. Begitu pula orang yang kaya dengan hartanya yang melimpah, dia sedekahkan, dia hilangkan kemiskinan-kemiskinan, itu namanya jihad. Begitu pula orang yang memiliki kemampuan dalam medan pertempuran, TNI misalkan dan sebagainya, mereka dikasih tugas oleh negara untuk menjaga keamanan negara, dan dia melakukannya dengan benar sesuai dengan tugas yang mereka terima, itu namanya jihad. Jadi jihad itu lingkupnya sangat luas sekali. Jihad itu bukan hanya sebatas perang yang dipahami oleh kelompok-kelompok radikal yang saya sebutkan tadi, mulai dari ISIS, HTI, FPI, NI, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bukan hanya perang jihad. Jadi jihad itu cakupannya sangat luas. Bisa jadi jihad itu berupa ya sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Alhasil, jihad di sini kalau saya sederhanakan disesuaikan dengan kemampuan di seseorang. Seseorang ini kira-kira mampunya di mana? Itu jihadnya. Jadi seorang mahasiswa disuruh bertempur di medan perang ya nggak bakal bisa karena bukan kemampuannya. Begitu pula sebaliknya, seorang TNI misalkan dikasih tugas untuk mendidik mendidik mahasiswa atau mendidik siswa, ya tidak bisa. Kenapa? Karena bukan kemampuannya. Jadi jihad itu standarnya diukur dari kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kita lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan jihad perang yang dipahami oleh beberapa kelompok tertentu. Wa huwa yaghlibu ala badlil juhdi fi qitalil a'da. Wa hadha al-ghalib. Jihad yang dipahami dengan usaha keras untuk memerangi orang-orang yang dianggapnya musuh atau musuh adalah pengertian atau pemahaman yang biasa dipahami oleh banyak orang. Tetapi jangan langsung diklaim, jangan langsung di garis bawahi atau disimpulkan bahwa jihad dengan peperangan itu adalah pemahaman yang utuh, yang satu-satunya. Tidak, gitu. Nah, wa illa kullu amrin syakin. Ini menarik. Tafdhulu fihi at-taqah fa innahu jihadun. Setiap sesuatu yang sukar atau yang sulit sehingga untuk memperolehnya butuh kinerja yang keras, maka itu namanya jihad. Jadi sudah saya sebutkan tadi, sudah saya uraikan tadi, bahwa jihad itu erat kaitannya dengan kemampuan, di mana kemampuan ini adalah untuk membantu seseorang meraih apa yang dia inginkan. Jadi di sini jihad dengan pemahaman yang lebih luas itu bisa mencakup beberapa elemen-elemen yang tentunya yang positif. Walihada jihadun nafsi yusamma jihadan. Oleh karena itu, jihad melawan hawa nafsu itu bisa juga disebut dengan jihad. Jihadun nafsi jihadun bila syakka. Bahkan jihad melawan hawa nafsu adalah sebenar-benarnya jihad. Kenapa?
kok jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad yang paling penting dibandingkan jihad-jihad yang lain. Karena hawa nafsu itu menurut Imam Al-Ghazali adalah aduun mahbubun. Menarik ini istilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi nafsu menurut Imam Al-Ghazali adalah musuh yang dicintai. Biasanya musuh itu tidak dicintai. Musuh itu biasanya adalah dibenci. Malah kalau menurut Imam Al-Ghazali, aduun mahbubun ini adalah nafsu. Banyak orang yang mencintai nafsunya sendiri atau hawa nafsunya. Oleh sebab itu, mari kita perangi hawa nafsu yang sering kita cintai itu. Karena kalau kita tidak memerangi hawa nafsu, malah kita menyapisnya, itu akan membahayakan kepada diri seorang itu. Walakin la sihhata lil hadis alladhi yadhkuru anna ar-rasul alaihi salatu wassalam lamma raja'a min Tabuk qala raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Di sini disebutkan setelah Nabi Muhammad pulang dari perang Tabuk bahwa kita para sahabat kata Nabi kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kagetkan para sahabat. Apa jihad yang besar itu Rasulullah? Itu jihad melawan hawa nafsu. Demikianlah teman-teman video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.